Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran dan mereka beriman terhadap Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah mereka beriman dan disitulah didirikan masjid yang diberi nama dengan Masjid Jin. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat beserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib dari Masjid Raya Banda Aceh yang kita cintai ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Di antaranya kita sama-sama telah melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh maupun di masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh dan di Aceh secara keseluruhan, juga yang berada di menasah-menasah musalla-musalla yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita ini dan menambah jumlah amal saleh kita, sehingga amal saleh kita akan lebih berat dibandingkan dengan amal-amal kejahatan yang pernah kita laksanakan. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau orang-orang yang amal salehnya berat, maka dia akan hidup bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sebaliknya, kalau amal kejahatan dan amal saleh itu sedikit, tentu amal jahat itu banyak, fa ummuhu hawiyah. Dia akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita pernah melaksanakan kejahatan, pintu taubat selalu terbuka sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita melepaskan
para jemaah haji dari Aceh yang mereka tahun ini masuk ke dalam gelombang kedua. Sebelumnya seingat saya, jamaah haji Aceh itu gelombang pertama, tapi sekarang menjadi gelombang kedua. Apa beda gelombang pertama dengan gelombang kedua? Kata mereka yang pernah naik haji, kalau gelombang pertama mereka akan mendarat di kota Madinah, atau kalau mendarat di Jeddah mereka akan dibawa ke Madinah. Sebaliknya, kalau mereka termasuk dalam golongan gelombang kedua seperti kloter-kloter dari Aceh, kelompok-kelompok terbang dari Aceh, mereka akan mendarat di Jeddah dan dibawa ke Mekah. Itu bedanya. Gelombang pertama dibawa ke Madinah, gelombang kedua dibawa ke Mekah. Yang di Madinah, setelah mereka salat arba'in, berkumpul di Mekah. Sementara jamaah yang ada di Mekah sesudah wukuf atau selesai melaksanakan haji, mereka akan diberangkatkan ke kota Madinah. Jadi kota Madinah mereka akan pulang langsung ke Jeddah, terbang ke Belang Bintang. Kalaulah mereka termasuk gelombang pertama dan gelombang kedua, mereka diberi kesempatan berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Tempat itu telah kita baca sejarahnya, tapi dengan kita datang ke tempat itu membuat hati kita terpaut. Beginilah 1445 tahun yang lalu Rasulullah dan para sahabatnya berjuang di tempat ini. Semoga keimanan kita bertambah kuat. Kalau kita sekarang berada di Mekah misalnya, mencari makan minum mudah sekali, asal ada rial, beli makan. Tapi dulu baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Ada yang dianiaya, para budak dianiaya oleh tuannya, dijemur di panas matahari. Kalau sekarang panas di Mekah jauh lebih tinggi ketimbang yang ada di Aceh ini. Apalagi di jam 11, 12, jam 1 dijemur di pasir, dipaksakan untuk kembali ke agama musyrik, ke agama kafir. Tapi mereka yang sudah beriman tidak pernah murtad. Mereka tetap mengatakan ahad, 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 walaupun mereka dianiaya oleh tuan-tuan mereka. Kita teringat mereka itu telah wafat. Mereka itu berada di alam barzakh. Jangan duga orang yang syahid itu mati, tapi mereka hidup di alam barzakh.
mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang tidur. Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang menghidupkan kami sedang kami tidur nyenyak di alam barzakh di saat terjadi an-nafkhah ats-tsaniyah, terjadi sangkakala yang kedua, dihidup kembali. Mereka seolah-olah tidak merasa apa-apa. Mereka senang hidup di alam barzakh karena mereka syahid di medan perang memperjuangkan agama Islam. Tetapi di saat kita atau para jamaah haji berziarah ke tempat itu, janganlah membuat sesuatu yang mempersekutukan Allah. Kita dilarang menganggap inilah yang perlu kita sembah. Tidak, yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat-tempat ziarah ada di kota Mekah, ada pula di kota Madinah. Dekat dengan Masjidil Haram ada Masjid Jin. Orang salat di situ teringat sejarah, ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran dan mereka beriman terhadap Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah mereka beriman dan disitulah didirikan masjid yang diberi nama dengan Masjid Jin. Jadi nanti entah 40 hari akan datang, para jamaah haji pulang ke Aceh, kita menjenguk mereka di rumah. Kemudian kita bertanya, pernahkah Tuan Haji, jemaah haji dibawa ke Masjid Jin? Pernahkah mendengar cerita tentang masjid ini? Kita akan mendengar dari mereka, karena ada orang yang ditugaskan oleh Kementerian Agama mengantarkan jemaah haji ke tempat-tempat ziarah. Tentu diceritakan di sini begini, di situ dan sebagainya. Itu di Mekah ada Masjid Jin. Kemudian tempat yang diziarahi oleh para jemaah haji yang kedua adalah Masjid Khaif di Mina. Masjid ini kalau kita mabit di Mina, kita bisa salat maghrib dan Isya di masjid ini. Tapi harus lebih cepat kita datang agar salat kita di dalam masjid. Kalau terlambat, kita akan salat di luar masjid. Di masjid ini ada menara. Inilah menara pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kenapa setiap masjid ada menara? Mengikuti Masjid Khaif yang ada di Mina. Jadi kita dengar cerita dari orang yang umrah atau orang yang melaksanakan haji.
Bagi kita yang belum berkesempatan umrah dan haji, kita tidak pernah putus asa. Kita terus berusaha. Dan kita baca, ada pedagang-pedagang kecil, entah jualannya saya lupa di koran, dia simpan sampai 20 tahun, dia diberi kesempatan untuk naik haji. Jadi kesempatan itu terbuka untuk semua kita. Kalau kita sanggup berhemat dan bertabung, menabung uang sedikit, akhirnya kita diberi kesempatan. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Wahai Ibrahim, serulah umat manusia untuk melaksanakan haji dan umrah. Nabi Ibrahim menurut keterangan para ulama menjawab, suaraku terbatas ya Allah. Allah menjawab, tugasmu menyerukan, saya yang akan menyampaikan seruanmu itu. Rupanya seruan yang ada di Mekah itu sampai ke orang yang ada di Aceh. Dia berjualan dengan jualan yang sederhana sekali. Saya lupa, saya baru baca 3 hari yang lalu. Seseorang yang jualannya sedikit, tapi dia tabung terus sampai puluhan tahun, uang itu bisa menjadi ONH, ongkos naik haji. Kita yang belum, siapa tahu kita punya toko, kita punya pendapatan, marilah kita simpan sedikit demi sedikit. Siapa tahu nanti Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berhaji seperti mereka. Kemudian tempat ziarah selanjutnya bagi mereka yang berada di Mekah, ke Jabal Nur. Jabal Nur itu kalau tidak salah di sebelah utara Masjidil Haram. Kalau di peta, utara itu selalu di atas, selatan di bawah. Jadi di atas, kalau gambar itu di atas, sebelah utara Masjidil Haram. Jauh dari Masjidil Haram ke Jabal Nur itu, kalau tidak salah ingat saya 6 kilometer. Kalau di sini 6 km mungkin sampai ke Lambaru, kira-kira begitulah. Di Jabal Nur itu 1 jam kita naik sampai ke sebuah gua, namanya Gua Hira. Dan naik 1 jam. Kalau kita sudah tua, tidak usah naik lah. Karena itu nanti kita enggak sempat melaksanakan rukun haji. Karena kita waktu itu belum masuk waktu haji. Kita baru sampai di Mekah 2 hari atau 3 hari. Hari yang keempat atau hari yang ketiga dibawa ke Jabal Nur. Kita harus pikir 2-3 kali. Saya kalau naik ke atas itu nanti apa sampai atau enggak sampai? Kalau jatuh, saya terpaksa digotong untuk wukuf di Arafah. Orang haji mulainya niat haji di kota Mekah, kemudian baru pergi ke Arafah. Itu baru mulai haji. Sementara kita baru saja menyelesaikan ibadah umrah. Kalau haji kita haji tamattu'. Jadi
Jabal Nur itu 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Di situ ada Gua Hira. Naiknya 1 jam baru sampai. Dan gua itu bisa muat orang 4 orang saja. Coba bayangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu belum dinobatkan menjadi Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di Gua Hira melihat kota Mekah dari atas. 1 jam naik. Tiba-tiba datang orang yang tidak dia kenal, muncul di depannya. Kita ini kalau muncul orang yang sudah kita kenal, tapi beliau itu sudah meninggal, katakan teman kita misalnya, sudah meninggal setahun yang lalu, kita duduk di dalam kamar, tiba-tiba muncul teman itu, nyolong kapan tan, karena dulu kawan, kita sudah tahu dan kita sudah salat jenazah untuk dia, tiba-tiba muncul. Apakah kita sanggup menerimanya? Jangan-jangan kita pingsan, takut. Rasulullah sendirian di Gua Hira. Tiba-tiba muncul seseorang. Orang itu tidak dikenal sebelumnya. Orang itu mengatakan, Muhammad, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah orangnya jujur. Apa yang ada itu dijawab. Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Saya buta huruf. Iqra. Sekali, 2 kali dipeluk. Allah mengatakan kun fayakun. Yang tidak bisa sekarang bisa. Rasulullah, apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril langsung masuk ke dalam hati sanubarinya dan terhafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Hanya 5 ayat yang disuruh baca, langsung terhafal karena Allah sudah menghendakinya. Kun fayakun, seketika terjadi. Kemudian orang itu menghilang. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Rasulullah menurut buku sejarah, beliau turun langsung dari Gua Hira ke bawah dan pulang ke rumah mencari istrinya, itu Khadijah Al-Kubra, Sayyidah As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Langsung dia mengadu kepada istrinya yang tercinta, kepada seorang perempuan. Nabi Muhammad tidak mengadu pada orang laki-laki. Padahal ada Abu Talib, ada Abbas, ada pamannya yang lain. Tapi dia mengadu kepada istrinya yang tercinta, As-Sayyidah Khadijatul Kubra. Khadijah, kalau kita orang Aceh, Khatijah, dal diganti dengan ta. Kenapa? Ya tidak tahu. Khatijah, padahal Khadijah, kha, dal, ya, jim, ta marbutah. Khadijah. Dia mengadu pada istrinya. Istri yang bijaksana tidak banyak tanya.
Di saat suaminya mengadu, bukan seperti sebahagian istri, begitu suaminya mengadu, ditanya, "Yang telah drone geduk dulu di kepala, kau telah kepala, telah drone." Padahal waktu dia mengadu kita dengar dulu. Nanti sudah 1 jam kemudian sudah tenang, baru kita tanya, itu apa kejadian? Begitu. Jadi Rasulullah mengadu kepada seorang perempuan yang bernama Khadijah, dan Rasulullah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Kayo, hanya menyoyok di bawah. Kalau kita gemetarkan keluar keringat. Rasulullah manusia, dia takut kerana tidak kenal siapa orang tadi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terhafal. Sesudah Rasulullah beristirahat, baru kemudian ditanyakan oleh Khadijah, apa yang terjadi? Beliau cerita, dan ceritanya tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kalau kita sering mencari yang menguntungkan kita, kalau tidak menguntungkan kita, kita tidak ceritakan. Don bunuh Nabi Darussalam, nah ranah na. So nang kalau nyo. Jadi dusta pertama beranak menjadi dusta kedua, beranak menjadi dusta ketiga. Rasulullah tidak berdusta. Dia menceritakan apa adanya. Diceritakan, orang itu menyuruh saya membaca ini. Istrinya yang tercinta menghibur suaminya. Kalau itu yang engkau ceritakan kepadaku, itu bukanlah suatu yang memberatkan hidupmu, tapi itu suatu kemuliaan yang datang dari Sang Pencipta. Demikian seorang istri menghibur suaminya. Kalau tidak percaya, kata Khadijah, mari kita pergi kepada saudara saya, Waraqah bin Naufal. Nanti kita tanya. Waraqah bin Naufal baca Injil, baca Taurat. Bersama-sama mereka datang ke rumah. Diceritakan lagi seperti yang sudah diceritakan pertama, tidak ditambah, tidak dikurangi. Hanya paling untung. Maka Waraqah mengatakan, ini suatu berita gembira kepadamu ya Muhammad, dan engkau telah dinobatkan menjadi Rasul. Kata Waraqah, kalau aku masih hidup di saat engkau dicaci dan diburu oleh kaummu, aku akan membelamu. Rasulullah tercengang. Apakah aku ini akan dimarahin oleh kaumku? Akan dihina oleh kaumku? Akan diusir oleh kaumku? Iya, begitulah setiap nabi selalu dimusuhi oleh kaumnya karena dia merubah adat istiadat yang ada di saat itu. Mereka menyembah patung Lata, patung Uzza, Manata. Tapi begitu Rasulullah berdakwah, itu semuanya patung buatan kamu, jangan kamu sembah. Sembahlah penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala. Ucaplah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka enggan menggantikan agama nenek moyang dengan agama yang sebenarnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kalau kita cerita panjang, ini panjang terus.
Tempat selanjutnya yang diziarahi di Mekah adalah Jabal Sur. Ini sebelah selatan. Kalau tadi Jabal Nur sebelah utara ke atas di peta, ini sebelah bawah selatan. Disitulah Rasulullah bersama sahabatnya yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di sebuah gua di Jabal Sur tadi, yang kira-kira 6 km dari Masjidil Haram. Kota Madinah sebelah utara, tapi mereka ke selatan dulu, supaya waktu Rasulullah keluar dari rumah pasti diduga ke sebelah utara dia berjalan, tapi Rasulullah berjalan ke sebelah selatan. Namun demikian, orang Quraisy mencari ke utara, mencari ke selatan, mencari ke barat, mencari ke timur, sampailah ke Gua Sur. Abu Bakar gemetar. Gemetar. Ini kalau dilihat kita di gua ini, pasti kita ditangkap dan langsung dibunuh. Enggak sanggup kita melawan. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Dia disengat oleh ular. Dia tahan sengatan itu, tapi air matanya bercucuran kena pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Rasulullah, nyumpul seperti ada air, rupanya air mata Abu Bakar turun ke muka baginda Rasulullah. Terkejut, apa ini? Rasul, kalau mereka melihat kita, habis kita. Mereka semuanya sudah mencari aina Muhammad, di mana Muhammad? Kami akan bunuh. Kalau kedapatan kita habis. Rasulullah imannya kuat sekali. La tahzan, innallaha ma'ana. Kalau kita berdua, ada yang ketiga, siapa? Zat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Jangan takut. Betul mereka tidak melihat. Dilihat sudah ada burung-burung itu sudah terbang di situ. Berarti ini tidak ada binatang, tidak ada orang di dalamnya. Kalau masih burung berterbangan di situ. Akhirnya orang Quraisy putus asa pulang. Itu di Jabal Sur. Kemudian yang terakhir tempat ziarah dari Mekah, orang yang berlabuh di Mekah, itu Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Sejarah mencatat ketika Adam dan Hawa, uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kalian berdua tinggal di surga ini, makan seenaknya, hanya satu yang tidak boleh. Yang boleh banyak, yang tidak boleh sedikit. Sama seperti kita di sini di dunia ini. Surga dengan dunia sama. Yang boleh banyak. Boleh minum kopi, boleh minum es, boleh minum, yang tidak boleh minum khamar. Itu saja yang tidak boleh. Tapi yang kita cari yang khamar itu. Adam patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendekati
pohon tersebut, tapi digoda. Fa'azallahum syaitan. Syaitan menggoda mereka dengan janji-janji macam-macam. Kamu Adam, kalau dekati pohon itu, kamu akan menjadi seorang raja dan kamu akan tinggal di surga seterusnya. Maka Nabi Adam mendekatilah. Sudah mendekati, Allah memberi hukuman, keluar dari surga, masuk ke dunia. Hawa satu tempat, Adam satu tempat. Baru ketemu di Jabal Rahmah. Sesudah keduanya terpisah, kata ahli sejarah, bukan kata saya, 100 tahun mereka berpisah. 100 tahun ketika mereka keluar dari surga, baru jumpa di Jabal Rahmah itu. Di sinilah Nabi melaksanakan wukuf, mengenang peristiwa yang pernah terjadi antara Nabiullah Adam dan istrinya Siti Hawa. Jadi kalau kita nanti 40 hari yang akan datang pulang orang dari haji, kita akan tanya kembali bagaimana Jabal Rahmah itu, bagaimana. Karena kita tidak diberi kesempatan untuk ke sana. Kita tanya kepada mereka yang sudah pernah berziarah ke sana, atau kepada orang yang umrah. Waktu pulang kita tanya bagaimana. Jadi ini 5 tempat yang tempat ziarah orang-orang gelombang yang kedua, orang Aceh. Kali ini gelombang kedua. Sementara gelombang pertama yang dari Jawa misalnya, mereka langsung dibawa ke masjid, langsung dibawa ke Madinah. Di Madinah mereka ditempatkan di hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi, kalau seseorang salat, dia akan dapat pahala 1000 kali lebih banyak ketimbang kita salat di luar, di Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahim, di masjid-masjid yang lain. Kalau sekali dapat pahala, kalau di Masjidil Haram kita salat 1000 kali lebih banyak. Oh, tidak, 100.000 kali Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali. Jadi mereka dapat pahala yang banyak sekali. Tapi kita tidak perlu berputus asa. Kita juga kalau nggak sempat haji, umrah saja sudah cukup. Dan sempat nanti salat di Masjid Nabawi, dapat pahala 1000 kali ketimbang kita salat di masjid-masjid yang lain. Kalau di Masjid Haram 100.000 kali. Kalau di Masjid Aqsa 500 kali. Tapi kadang-kadang cerita orang yang naik haji, kebanyakan orang kita sering ngobrol banyak, tidak salat di Masjidil Haram, padahal pahalanya 100.000 kali ketimbang kita salat di masjid yang lain. Yang jelas, kalau mereka sudah mendapat rahmat tahun ini, dapat ziarah ke Mekah dan Madinah, insya-Allah kita juga akan mengikuti jejak mereka. Paling tidak kita sudah berniat, dan niat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
ورحمة الله وبركاته. في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه